Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Wahyu Ratna Laila. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Khairul Anam selaku Kepala Sekolah SDN Turus serta Bapak Ibu Guru SDN Turus mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami hormati. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan dapat berkumpul di dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Wahyu Ratna Laila. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita diakui sebagai umat beliau. Saya di sini sebagai moderator ingin membacakan susunan acara. Jadi ini nanti Bu Ratna akan memberikan materi diseminasi berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Semoga nanti hasilnya, hasil diskusi ataupun ada tanya jawab dari Bapak Ibu semuanya di akhir acara bisa memberikan dampak yang baik kepada sekolah kita tercinta ini. Ya, langsung saja Bapak Ibu kita sambut Bu Ratna untuk menyampaikan materi diseminasinya. Kepada Ibu Wahyu Ratna Laila disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, slide berikutnya adalah Tujuan kegiatan pada hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman kita semua mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Berikutnya, untuk konsep inti pada budaya positif terangkum menjadi 6 poin ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Langsung saja untuk yang pertama. Nah, apa perubahan paradigma dalam belajar? Berikutnya, perubahan paradigma belajar itu sesuai dengan pemikiran Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ada transformasi pendidikan, ada 3 kerangka perubahan, yakni yang pertama adalah kodrat keadaan, di mana ada kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya adalah ada perubahan pada paradigma belajar. Ketika alam yang berbeda, paradigma pun berbeda. Ketika zaman yang berbeda, paradigma belajar pun juga berbeda. Kemudian berikutnya adalah prinsip perubahan. Ada asas trikon. Di sini ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Berikutnya budi pekerti. Budi itu artinya menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro terdiri dari cipta, rasa, dan rasa. Sedangkan pekerti itu artinya tenaga. Jadi dalam pendidikan, seorang pendidik harus menajamkan cipta atau pikiran, kemudian menghaluskan rasa, yaitu menghaluskan perasaan, dan rasa menguatkan kemauan peserta didik. Dan yang pekerti, tenaga itu artinya adalah jasmani. Nah, dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro ini, kemudian perubahan paradigma belajarnya yang terjadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa atau murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, dari paradigma ini intinya adalah ada perubahan sudut pandang tentang belajar itu sendiri. Mari kita sejenak mengingat proses pembelajaran kita zaman dulu ketika kita sebagai murid Bapak Ibu. Apakah ada perbedaan dengan paradigma sekarang? Kalau Ibu Bapak ingat ketika dulu sebagai murid, guru kita dulu menerapkan pembelajaran kebanyakan menggunakan metode apa? Ceramah, mungkin selain ceramah ada metode lain yang masih Bapak Ibu ingat pembelajaran guru kita dahulu. Apakah ada penampilan dengan apa benar? Tanya jawab, ya. Banyaknya ceramah, tanya jawab, Nah, untuk sekarang tentu ada perubahan. Tidak hanya sekedar ceramah dan tanya jawab, tetapi pembelajaran metodenya harus berdiferensiasi, beragam sesuai kebutuhan murid kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini ada beberapa dimensi Bapak Ibu. Dan 6 atau 7? 6. Seperti kita terbiasa nih kalau di kelas pagi kita menyanyikan yel atau lagu profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu biar mengurangi rasa ngantuk, biar lebih semangat kita menyanyi ya profil pelajar Pancasila. Monggo 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, bisa dibuka slide berikutnya baru. Ya, kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat. Jadi liriknya dari sini, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, gurunya nggak kalah ya, dan semangat murid-muridnya di kelas. Terima kasih. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan dari pendidikan kita saat ini. Dengan kurikulum merdeka diharapkan mampu mencetak peserta didik yang memiliki ke-6 dimensi ini. Berikutnya. Nah, untuk selanjutnya konsep inti dari budaya positif itu adalah disiplin positif. Sebelum masuk ke berikutnya, untuk Bapak Ibu kira-kira mendengar kata disiplin dalam benak kita yang terlintas apa Bapak Ibu? Apa teratur? Ya, teratur ada lagi. Tata tertib, ya. Kita sering mengaitkan disiplin dengan teratur, tata tertib, ya. Berikutnya, benar sekali ya. Dalam budaya kita, kata disiplin memang sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketertiban tadi melalui sebuah tata tertib. Namun sebenarnya arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah disiplina yang artinya belajar. Berarti kalau disiplin positif, belajar sesuatu yang positif. Nah, disiplin positif secara lengkap definisinya merupakan salah satu cara menerapkan disiplin pada anak untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu ini yang penting tanpa sogokan, ancaman, dan paksaan. Berikutnya. Nah, mengapa disiplin positif itu penting untuk dipahami guru? Kira-kira mengapa Bapak Ibu disiplin itu penting? Kita buka berikutnya. Yang pertama, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Jadi ketika kita menginginkan SDM Tulus ini mampu mewujudkan budaya positif, maka unsur yang utama harus diterapkan adalah dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua, tujuan mendidik adalah agar menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Maksudnya apa disiplin diri ini? Murid itu bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi maksudnya adalah peserta didik mampu berperilaku
yang positif dengan motivasi intrinsik tanpa pengaruh dari pihak luar. Berikutnya, nah, disiplin positif ini saat menerapkannya, seorang pendidik harus juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan muridnya. Lalu, apa saja kebutuhan-kebutuhan muridnya? Berikutnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita sekitar untuk menjawab pertanyaan ini. Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar Bapak Ibu panjenengan semua itu apa? Kebutuhan yang harus terpenuhi. Makan, ya, terus dari kebutuhan dasar ini. Makan, ada lagi kebutuhan yang harus istirahat, betul sekali. Ada lagi tempat tinggal, ya betul. Apa pakaian, ya betul. Dalam bahasa Jawanya kita istilahnya apa? Sandang, pangan, papan. Ya, itu juga masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, ternyata tidak hanya itu tadi ya Bapak Ibu, sandang, pangan, papan. Ternyata ada 5 secara umum kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tadi yang sudah panjenengan sebutkan itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kita mau hidup kalau kita tidak makan, tidak istirahat, tidak punya rumah yang nyaman dan layak? Itu kebutuhan pertama. Kemudian kebutuhan berikutnya, kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu merasakan bahwa punya kebutuhan akan ini? Rasa ya? Begitu juga dengan peserta didik. Peserta didik yang mempunyai kebutuhan kasih sayang yang tinggi atau kebutuhan untuk diterima yang tinggi, biasanya di kelas itu cenderung untuk mencari perhatian. Tidak hanya perhatian gurunya, tapi juga perhatian temannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Hubungan dengan murid, kebebasan dalam menentukan apa yang ingin dipelajari, kemudian bagaimana dia ingin mempelajari. Lalu kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini adalah ternyata anak-anak itu punya kebutuhan untuk tertawa, bercanda, mengobrol dengan teman agar memperoleh kesenangan. Nah, dalam proses pembelajaran tentu dapat dihubungkan atau melakukan proses pembelajaran yang menimbulkan perasaan senang. Jadi kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Agar proses pembelajaran kita itu menyenangkan bagi peserta didik, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan bermain, escripting, kemudian metode pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada memilih betul. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia akan penguasaan. Maksudnya di sini, ketika murid itu punya kebutuhan untuk memahami suatu kompetensi, kebutuhan untuk memahami keterampilan tertentu. Nah, biasanya ada anak-anak yang di kelas kita kemampuan akademiknya di bawah rata-rata, berarti dia punya kebutuhan akan penguasaan materi. Atau bisa juga penguasaan ini terkait dengan ketika anak ingin berusaha untuk mengatur temannya. Kamu ini, kamu itu. Apakah Bapak Ibu menemui di kelasnya? Nah, itu berarti anak itu punya kebutuhan akan penguasaan yang tinggi. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan yang dasarnya sama, tapi kualitasnya atau frekuensinya berbeda. Kadang ada satu anak yang kebutuhan kasih sayangnya tinggi, ada yang anak justru kebutuhan akan kesenangannya yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda dan peran guru adalah mengetahui kebutuhan itu. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5. Maka dari kebutuhan itu muncullah motivasi perilaku manusia. Berikutnya, nah, apa yang dimaksud motivasi perilaku manusia? Motivasi itu apa Bapak Ibu? Motivasi itu kira-kira apa? Keinginan melakukan suatu. Benar, bedanya motivasi itu bisa diartikan keinginan untuk melakukan sesuatu. Berikutnya, nah, motivasi perilaku manusia, dorongan atau keinginan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi dibedakan menjadi 2 jenis,
Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu, untuk motivasi ekstrinsik itu apa? Motivasi yang berasal dari luar, betul sekali. Sedangkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Ya, contohnya Bapak Ibu, ketika pagi berangkat ke sekolah, motivasi Bapak Ibu untuk datang tepat waktu itu apa? Takut untuk berguna, atau absen ya, atau ini dipuji teman-temannya, woi berteladan, setiap pagi berangkat duluan, atau seperti itu. Atau mungkin ada kesadaran dalam diri Bapak Ibu bahwa memang jadi guru itu harus jadi teladan bagi murid-murid, jadi teladan untuk datang tepat waktu. Apakah ada yang memiliki motivasi itu Bapak Ibu? 50%. Ya, memang beragam ya motivasi kita berangkat pagi itu. Ya, oke. Slide berikutnya. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Berikutnya ini. Dari kondisi tadi, tujuan kita atau motivasi kita berangkat tepat waktu itu sebenarnya dari perilaku manusia menurut Jerry Gosen ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ini bersifat motivasi ekstrinsik. Jadi yang Bapak Ibu niatnya tadi berangkat tepat waktu karena takut absen, berarti masuk ke ketidaknyamanan atau motivasi untuk menghindari hukuman. Dan itu sifatnya ekstrinsik dari luar. Ketika absen seperti itu tidak ada, kemungkinan bisa jadi akan berkurang. Ya. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sifatnya motivasi ekstrinsik. Ketika berangkat pagi, niatnya untuk dipuji guru atau dipuji kepala sekolah atau dipuji anak-anak. Berarti kita melakukan itu karena motivasi yang kedua, karena penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika saya yakin bahwa ketika guru adalah seorang teladan, saya akan berperilaku yang pantas untuk menjadi teladan anak-anak. Jadi saya berangkat tepat waktu, entah itu tidak ada orang yang melihat, tidak ada pujian, tidak ada sanksi stres, saya tetap masukkan itu, berarti masuk ke motivasi yang ketiga. Dan motivasi yang ketiga ini bersifat intrinsik. Nah, kira-kira dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, yang paling baik menurut panjenengan yang mana? Yang ketiga atau yang tiga-tiganya? Yang ketiga ya, betul sekali, betul enggak? Yang ketiga yang paling baik untuk diterapkan pada perilaku manusia. Berikutnya. Nah, tadi ada motivasi takut hukuman, ada motivasi imbalan atau penghargaan, dan ada motivasi atas kesadaran diri. Kita akan bahas tentang hukuman dan penghargaan. Kira-kira apa dampak pemberian hukuman dan penghargaan pada diri anak atau pada diri murid? Kira-kira dampaknya apa Bapak Ibu ketika anak diberi hukuman itu dampaknya apa? Apa enggak? Jerah. Oke. Jerah takut untuk dihukum. Oke. Kira-kira kalau untuk dampak penghargaan, dampaknya apa ketika ada penghargaan? Bangga. Ya, oke. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah identitas gagal yang terjadi atau akibat dari penerapan hukuman. Identitas diri anak gagal dengan adanya hukuman. Kenapa? Karena ada beberapa poin. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Sama seperti kita kalau dihukum itu akan menyakitkan. Kemudian yang kedua, ada perasaan tidak nyaman. Itu sudah pasti ketika kita dihukum. Kemudian murid akan merasa takut ketika menerima hukuman. Kemudian berikutnya, murid atau anak menyembunyikan kesalahannya. Jadi maksudnya poin 4 ini adalah ketika dia melakukan kesalahan dan dia takut untuk dihukum, karena poin sebelumnya adalah takut. Ketika dia melakukan kesalahan tapi takut dihukum, kira-kira kemungkinan apa yang akan dilakukan murid? Berkata
berkata tidak jujur, bohong, atau dengan istilah lain menyembunyikan kesalahannya untuk menghindari hukuman tadi. Nah, itu dampaknya. Kemudian yang kelima, anak menjadi rendah diri. Ini bisa kita lihat ketika anak dihukum misalkan berdiri di atas lapangan, kemudian dilihat teman-temannya, ada perasaan rendah diri pada diri anak yang dihukum ketika dilihat teman-teman yang lainnya. Kemudian yang terakhir, dari seumuran akibat ini akan muncul konsep diri yang buruk pada diri anak. Oh, aku ini dihukum, aku tidak percaya diri lagi, dan seterusnya. Berikutnya, identitas berikutnya, tadi hukuman, sekarang penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, identitas diri anak juga akan berpotensi gagal dengan penghargaan. Kenapa? Padahal tadi bisa jadi dengan penghargaan akan muncul rasa bangga. Aku bangga dapat juara 1, aku bangga dipuji guruku, aku senang sekali dapat hadiah dari guruku. Kenapa bisa gagal? Yang pertama, karena tidak efektif. Tidak efektifnya itu ketika penghargaan itu tidak ada, apakah anak-anak tetap melakukan itu? Bisa jadi tetap, bisa jadi juga tidak akan melakukan. Itu yang tidak efektif. Kemudian dua, merusak hubungan atau akan muncul sifat iri. Sifat iri ini berlaku kepada teman-teman lainnya yang melihat ada satu siswa yang memperoleh penghargaan. Wah, anak itu juara 1, diberi ranking, diberi kado, aku iri. Nah, ini juga muncul pada penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, ketika maksudnya poin 3 ini adalah ketika ada sebuah tugas dari guru, misalnya anak-anak diminta membuat membuat poster yang terbaik, kriterianya ini. Nah, tentu anak akan berpacu membuat poster terbaik dengan kriteria tadi. Ketika tidak ada penghargaan, bisa jadi kreativitasnya akan berkembang tanpa terpaku pada poin-poin yang tadi disebutkan guru. Gitu. Berikutnya, menghukum dengan sistem ranking. Ya, ini kalau misalnya yang satu dia akan termotivasi, tapi bagaimana dengan yang lain di bawah? Wah, gagal tidak dapat juara 1. Bisa jadi juga dari orang tua, nah kamu nggak dapat juara 1, itu juga bisa memunculkan hukuman tersendiri bagi proses penghargaan ini. Kemudian yang kelima, merampas hak untuk menghargai dirinya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Dengan penghargaan dapat merampas hak untuk menghargai dirinya. Contohnya seperti ini, ketika ada seorang ibu mengajarkan anaknya belajar membaca. Nah, kalau sudah bisa membaca, ibu kasih misalkan apa? Untuk anaknya biasanya hadiahnya apa? Es krim. Ya. Kalau kamu bisa membaca satu paragraf ini, ibu berikan es krim. Nah, dia berusaha keras untuk membaca. Akhirnya dia berhasil membaca. Perasaannya senang apa enggak, Bapak Ibu? Senang ya. Tapi perasaan senang berhasil membacanya itu akan tergantikan dengan perasaan senangnya mendapatkan es krim. Itu sebenarnya merampas hak untuk menghargai dirinya. Dia sebenarnya menghargai dirinya ketika berhasil melaksanakan tugas dari ibunya, orang tuanya. Gitu. Sampai sini bisa dimengerti ya, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Berikutnya, nah, ketika dengan hukuman dan penghargaan tadi memunculkan identitas yang gagal, lalu apa yang seharusnya dilakukan guru? Apakah masih dengan hukuman lagi atau dengan penghargaan lagi? Slide berikutnya. Nah, ini adalah identitas sukses dengan menggunakan konsekuensi. Kata konsekuensi menurut Bapak Ibu apa artinya? Konsekuensi. Akibat, ya betul, akibat dari perbuatan. Ya, dari konsekuensi ada beberapa poin. Yang pertama, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Contohnya adalah ketika di kelas sudah membuat peraturan, kemudian ada konsekuensinya. Jangan membuang sampah sembarangan. Ketika anak melanggar, biasanya sudah ada kesepakatan konsekuensinya apa? Menyapu halaman atau memungut sampah kembali. Nah, ketika peraturan itu sudah selesai atau tidak dalam lingkungan peraturan itu, bisa jadi anak-anak tidak akan melakukan hal itu. Jadi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Yang kedua, adanya stimulus respon. Teori stimulus respon mengatakan bahwa ketika anak ada stimulus peraturan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka respon
membuang sampah sembarangan. Saya ulang lagi ya. Ketika ada stimulus, ada peraturan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada peraturan harus datang tepat waktu sebelum jam 7. Nah, respon Bapak Ibu bagaimana? Datang sebelum jam 7. Ya, itu adalah konsekuensi. Jadi ada stimulus kemudian ada responnya. Nah, yang ketiga adalah mendorong kepatuhan. Memang benar, konsekuensi mendorong kepatuhan. Patuh dalam mentaati aturan yang sudah disepakati di kelas. Kemudian yang keempat, anak kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Kok bisa ya kehilangan waktu? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada anak melakukan kesalahan atau mungkin guru melakukan kesalahan ya, datang terlambat. Lalu konsekuensinya apa Bapak Ibu? Sampai sekarang belum ya? Ketinggalan pelajaran. Atau contoh lain juga murid, contohnya peraturan murid tidak mengerjakan atau merusak barang teman. Ketika ada anak merusak barang teman, mengganti. Itu sudah jadi konsekuensi, sudah tertulis dalam peraturan. Nah, karena sudah tertulis dalam peraturan atau ada dalam konsekuensi, maka anak otomatis langsung mengingat bahwa Allah harus mengganti tanpa memberi kesempatan kepada anak melakukan perenungan. Kenapa ya kok kamu tadi bisa merusak barang koncoku sampai koncoku nangis? Itu tidak ada Bapak Ibu, karena ada konsekuensi langsung ke peraturannya apa, konsekuensinya apa, tanpa siswa diberi kesempatan untuk merenungkan diri atas kesalahan yang dilakukannya. Nah, berikutnya anak belajar taat peraturan, ya ada konsekuensi yang harus ditaati anak-anak. Dan terakhir yang keenam dari konsekuensi ini adalah konsep diri anak menjadi baik. Dan berikutnya, selain konsekuensi, ada penggunaan restitusi. Ini juga masuk ke identitas sukses dengan restitusi. Nah, pada restitusi ini, akibatnya yang pertama, anak bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, mengeluarkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, anak menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, anak memegang kontrol atas dirinya atau kontrol diri. Yang kelima, anak bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang keenam, konsep diri anak menjadi kuat. Nah, sebelum pembahasan ini kita kembali ke restitusi. Kira-kira restitusi menurut Bapak Ibu apa? Apa yang dimaksud dengan restitusi? Apakah sebelumnya sudah pernah mendengarkan restitusi? Belum? Ya, saya berikutnya belum. Restitusi itu sendiri adalah cara mengajarkan peserta didik kita untuk mampu memahami dirinya dan berupaya untuk menggali atau mencari solusi dari diri anak sendiri. Jadi kalau konsekuensi tadi sudah ada akibat yang harus dilakukannya, tapi kalau dalam restitusi anak akan digali, guru hanya menggali, anak yang menjawab solusinya sendiri. Seperti itu. Berikutnya. Nah, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik dari keempat cara tersebut? Ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kira-kira mana Bapak Ibu yang paling bagus diterapkan? Restitusi. Dari dua ini kita berikutnya. Nah, benar, yang paling tepat untuk diterapkan adalah dengan restitusi. Berikutnya, karena pada restitusi konsep diri anak menjadi kuat. Nah, konsep diri atau konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Lalu untuk pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, guru membimbing anak untuk menggali kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan antara dirinya dengan orang yang telah
melakukan kesalahan. Berikutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi pada restitusi tidak ada paksaan dalam diri anak, tetapi ada kesadaran untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nanti akan ada langkah-langkah bagaimana seorang guru menuntun muridnya untuk melihat ke dalam dirinya. Prinsip-prinsip apa yang dia yakini, seperti itu. Berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Seperti tadi kita membahas ada 5 kebutuhan dasar manusia. Misalkan kalau untuk anak yang sukanya caper, cari perhatian, itu kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang, untuk diterima, dimengerti, betul Brina? Atau mungkin ketika ada anak-anak yang suka mengambil, merampas jajan milik temannya, bekal makan milik temannya, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan perhatian bisa, atau kebutuhan mungkin dia dari rumah belum sarapan, berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Makan atau bertahan hidup. Nah, pada restitusi memang kita harus tahu kebutuhan dasar itu apa saja dan bagaimana cara menggalinya. Yang terakhir, berikutnya fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi yang kita kembangkan itu karakternya anak, bukan pada hanya sekedar tindakan saja. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan anak. Kadang anak ketika melakukan kesalahan merasa bagaimana? Ada yang merasa minder ya. Nah, itu kita kuatkan dan fokus untuk mencari solusi. Berikutnya, perbedaan penanganan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman ini guru menghukum murid, misalkan contohnya dengan hormat bendera diamankan selama 5 menit, dan ini guru marah dan murid menjadi takut. Apakah kita semua dulu pada waktu sekolah pernah mengalami hukuman Bapak Ibu? Pernah, iya. Kemudian konsekuensi. Pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi, misalkan saat istirahat murid tinggal kelas karena dia datangnya telat, otomatis pembelajarannya juga dia tidak mengikuti dari awal. Konsekuensinya dia harus tinggal kelas atau tetap di dalam kelas saat istirahat untuk menyelesaikan ketertinggalannya tadi. Di sini guru harus bersikap tegas dan menghormati peraturan. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Pada restitusi, guru menanyakan terlebih dahulu tentang keyakinan kelas kepada murid, lalu membantu menyelesaikan masalahnya. Dan di sini sikap guru adalah terbuka, tidak langsung menghakimi, tidak langsung marah-marah, tidak, tapi bersikap terbuka, mendengarkan, dan dengan sikap guru yang seperti itu, siswa akan menghormati gurunya dan sekaligus dirinya juga. Nah, ini apa saja posisi kontrol yang bisa dilakukan guru? Berikutnya, ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru, yaitu suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Glenn Wilson dengan pendekatan restitusi. Jadi ada 5 yang bisa peran guru. Yang pertama bisa sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga bisa sebagai teman, yang keempat bisa sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira lebih sering menggunakan peran kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, atau bervariasi atau kombinasi dari 5 ini? Kombinasi 5. Ya, kadang sebagai teman, kadang juga kita menghukum, ya, kadang juga membuat rasa bersalah. Berikutnya, ada perbedaan Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini. Mari kita terangkan dalam kasus. Misalkan ada murid yang datang terlambat. Ketika guru berperan sebagai penghukum, maka kata-kata yang keluar adalah kamu pasti sering terlambat. Dasar pemalas, sana keliru lapangan 2 kali. Nah, ini guru mengatakan ini dengan marah ya. Otomatis anak akan merasa takut, melakukan hukuman dengan perasaan takut. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketika guru peran kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, maka kata-kata yang mungkin akan keluar
susah. Nanti ibu yang ditegur kepala sekolah karena tidak mampu mendidik kamu. Nah, meskipun tidak ada hukuman secara fisik, tapi secara verbal juga menimbulkan perasaan bersalah pada murid. Berikutnya, ketika guru sebagai seorang teman, ketika kasusnya adalah murid datang terlambat, maka yang diucapkan gurunya adalah, wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Besok bangun lebih awal ya, bikin senang ibu ya, bisa kan? Ya kan? Nah itu berarti kita sebagai mengkondisikan diri kita sebagai teman. Kemudian ketika sebagai pemantau, kalimat yang keluar adalah bisa dengan apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk ke sekolah. Jika kamu terlambat, apa konsekuensinya? Nah sudah muncul istilah konsekuensi. Kemudian berikutnya, ketika peran kontrol guru sebagai manajer, kata-kata yang keluar adalah kamu terlambat. Keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini ada proses pertanyaan-pertanyaan yang menggali kesadaran diri siswa. Berikutnya, nah, pada kegiatan restitusi tadi, guru menanyakan istilah keyakinan kelas. Kira-kira apa Bapak Ibu yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas, ya betul. Berikutnya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contoh keyakinan kelas adalah sikap peduli, kejujuran, kemudian seperti pada profil pelajar Pancasila itu juga termasuk pada keyakinan kelas. Berikutnya, nah, bagaimana melaksanakan keyakinan kelas? Langkah-langkahnya yang sudah dilakukan di kelas pertama adalah berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Jadi guru dan murid berdiskusi tentang peraturan-peraturan apa saja atau kesepakatan-kesepakatan apa saja yang diterapkan di kelas. Setelah itu merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian tertulis dalam poster. Berikutnya, setelah keyakinan kelas sudah dibuat, maka ditempel di kelas agar siswa mudah melihat. Dan berikutnya menandatangani keyakinan kelas sebagai bentuk kesepakatan lagi. Nah, ini contoh poster keyakinan kelas dari kelas 6. Ada 6 poin, ada 6 keyakinan: religius, gotong royong, tanggung jawab, kebersihan, kedamaian, dan menghargai. Berikutnya, ini bentuk pembiasaan akan keyakinan kelas. Bisa diulangi? Ini adalah proses pembelajaran menggabungkan SMA dengan B dalam persiapan untuk ujian sekolah. Jadi ada 5 kesepakatan atau keyakinan kelas yang setiap hari terus dilaksanakan agar tahu melakukan kesepakatan ini. Kita langsung saja dulu. Nah, selain kesepakatan kelas restitusi, ada istilah lain yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
segitiga restitusi itu adalah cara yang bisa dilakukan guru agar dapat menyelesaikan atau membantu murid dalam menyelesaikan masalah. Ada segitiga, ada tiga sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang mengalami masalah dengan temannya, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kata-kata yang keluar dalam menstabilkan identitas ini adalah, oh ya, setiap orang pasti pernah ya kesalahan. Beratnya pun kalau seperti itu juga pasti beratnya akan marah. Nah itu ketika mendengar kata-kata itu, kita yang mengalami kejadian akan merasa lebih tenang ya, karena kesalahan kita diterima dan memang atau menstabilkan identitas kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan ke anak-anak, mengapa tadi kamu bertengkar dengan temanmu? Kita mendengarkan alasannya apa. Jangan-jangan anak ini bertengkar karena memang dia yang diolok-olok dulu, dia sebagai yang diolok dulu. Menanyakan bagaimana ceritanya. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah tahu alasan siswa melakukan kesalahan, berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang belum kamu tingkatkan. Misalkan kalau berantem dengan teman, berarti kira-kira keyakinan apa yang belum kamu tingkatkan. Jadi dalam bentuk itu kita tidak melaksanakan keyakinan misalkan peduli atau keyakinan menghargai. Kita menanyakan kembali kepada anak. Berikutnya. Nah, ini contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang memang terjadi kasusnya di kelas 6 ini. Yang pertama, stabilkan identitas. Kira-kira tadi apa yang dikatakan guru untuk menstabilkan identitas murid?
memanjangkan kuku atau kuku itu memang hak kalian, boleh dipanjangkan dan boleh dipendekkan, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi pidana yang salah. Ya, menanyakan alasan kenapa memanjangkan kuku. Lalu yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang belum kalian lakukan? Dan tadi siswa menjawab keyakinan akan kebersihan. Ya, berikutnya contoh yang kedua adalah pelaksanaan segitiga resolusi ketika ada siswa yang menghilangkan buku sekolah. Ini juga terjadi kisah nyata yang diangkat menjadi tugas untuk pelaksanaan segitiga resolusi. Nanti kalian simak pada ketiga segitiga resolusi. Ya, dari kasus ini pada penerapan segitiga resolusi yang pertama menstabilkan identitas. Kira-kira kata-kata apa yang tadi disampaikan guru kepada murid? Setiap orang pasti melakukan kesalahan dan ketika menghilangkan barang yang sudah dipinjamkan juga akan punya perasaan bersalah. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu tidak bagus, sudah ditanyakan kepada guru bagaimana kalau bisa bukunya hilang. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Tadi yang ditanyakan guru bagaimana? Ya, keyakinan yang belum dilakukan apa, dan jawaban siswa tadi keyakinan akan bertanggung jawab. Itu tadi contoh pelaksanaan segitiga resolusi. Nah, semoga sesi belajar ini membawa manfaat bagi guru dan juga bagi murid sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar Bapak Ibu. Demikian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada teman-teman. Luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Ratna. Semoga membawa manfaat kepada kita semua. Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab tentang materi yang disampaikan oleh Bu Ratna.
Mungkin ada sesuatu hal yang untuk bisa kita diskusikan bersama-sama, atau mungkin ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan Bu Ratna. Saya silakan. Mungkin siapa yang mau menanggapi Bu Indah? Monggo Bu Indah mau bertanya. Terima kasih materinya itu sangat luar biasa. Dan menurut saya, terus ini ada satu pertanyaan. Kan biasanya dalam kuliah itu pasti ada beberapa kebutuhan yang diinginkan siswa. Nah, itu bagaimana cara kita menentukan kebutuhan mana yang kita butuhkan? Kadang-kadang kita kalau memperhatikan ada anak yang memang ramai, kita suruh dulu. Tapi di sini ada anak yang pengen bertanya tentang suatu materi. Kan kita mendahulukan yang satu, saya merasa kayak, kok saya nggak didahulukan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Indah. Jadi tadi pertanyaannya adalah tentang mendahulukan. Jadi misalnya di dalam satu kelas, dalam satu situasi ada siswa yang bertanya, kemudian ada siswa yang rame. Ya, rame sendiri. Kira-kira mana yang harus didahulukan? Itu beratnya? Ya, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Juga sering terjadi misalnya di kelas ketika banyak kebutuhan yang ingin terpenuhi dari anak-anak, sementara kita harus mendahulukan yang mana. Nah, kalau menurut saya, ketika dalam kondisi seperti itu, ketika pertama jika kita menjawab pertanyaan dari guru ketika Bu, saya nggak tahu ini maksudnya gimana. Kalau misalkan Bu Indah mendahulukan anak yang bingung atas pelajaran, ketika menjawab menerangkan anak itu, kira-kira bisa tidak ketika yang lainnya ramai sendiri? Tidak bisa. Berarti kira-kira menurut Bu Indah, mana yang perlu dikondisikan terlebih dahulu? Iya. Iya, sama. Saya juga berpikir seperti itu. Jadi kalau kita mendahulukan anak yang bertanya tentang materi, kita terangkan, tapi pertanyaan lainnya ramai, kira-kira proses penyampaian materi juga akan terganggu. Jadi kita dulukan atau kita penuhi dulu kebutuhan anak untuk diperhatikan, ditertibkan terlebih dahulu, diberi disiplin dulu, baru setelah itu kita menjawab pertanyaan siswa yang lainnya. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bu Indah. Baik, seperti itu Bu Indah. Bisa diterima? Bisa. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Ratna? Bu Emi mungkin? Bu Sakti? Apakah ada tanggapan? Pertanyaan? Oke, pertanyaan. Bisa pakai mic-nya. Ya, sebenarnya saya mau tanya ini ya, mungkin ada di kasus ini ada di kelas saya seperti yang Bu Ratna katakan tadi. Salah satu murid saya itu selalu datang terlambat, dan saya juga seperti, ayo ini tadi OTW lagi ya, bilang gitu. Iya Bu, sudah berkali-kali itu saya berusaha bangun pagi ya biar tidak terlambat. Itu nanti jadi kebiasaan. Iya Bu, iya. Tapi selalu saya saja begitu. Terus itu gimana Bu? Cara mengatasi seperti itu. Dan saya juga sudah berusaha sekali bilang sama teman-temannya, Nana tolong nanti di WA atau di telepon biar tidak terlambat. Atau gini ya, nanti kan kamu punya HP, di alarm ya HP-nya itu biar tidak bangun kesiangan. Ya, iya. Tapi suatu saat juga terlambat lagi seperti itu. Itu cara mengatasinya ini gimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sempat dibahas juga di Bu Ratna dari materi, dan ini ada pertanyaan. Ternyata ada kisah nyata Bu Ratna tentang mengatasi siswa yang sering terlambat. Mungkin Bu Ratna bisa menjawab.
Ya, terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya dan antusiasnya. Ya, kalau dari pemaparan tadi untuk menerapkan disiplin positif, tentu peran kontrol kita apa Bu Santi? Apakah kita sebagai penghukum dulu terkait kasus yang dihadapi Bu Santi, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, teman, Kalau pengawas? saya biasanya sebagai teman saja biar dia itu bisa apa ya, introspeksi dirinya sendiri. Oh iya, betul. Dari yang disampaikan Bu Santi tadi, kata-kata yang Bu Santi sampaikan ke anak, memang itu lebih kepada kontrol sebagai teman. Ya besok nanti ya di pasangan anak ya di lagi atau di telepon temannya gitu. Memang itu sebagai kontrol teman. Tapi pada kontrol teman ini untuk mengatasi masalah kepada anak itu lebih untuk solusinya itu biasanya dari kita Bu Santi. Ya untuk solusi biasanya dari gurunya ke anak. Tapi akan lebih bagusnya ketika ada masalah datang terlambat, itu solusi digali dari diri guru siswa. Jadi perlu adanya perubahan kontrol yang dari teman menjadi manajer. Jadi kita menggali ke anak, melakukan pendekatan personal, kemudian menggali dengan pertanyaan-pertanyaan segitiga resolusi. Contohnya yang pertama tadi memvalidasi tindakan menstabilkan. Oh, nak Bu Santi juga pernah loh bangun kesiangan, bangun matahari sudah di tengah, sudah di atas, itu menstabilkan aktivitas. Kemudian Bu Santi juga bisa bertanya tindakan yang salah, kira-kira bangun kesiangan itu benar apa enggak ya? Kita sebagai umat muslim kalau pagi kita harus melakukan apa ya? Itu kita gali. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian siswa kan pasti merespon jawabannya apa, kita gali lagi pertanyaan. Kemudian yang terakhir kita kaitkan dengan keyakinan diri anak. Sampai meyakini tidak ya kalau disiplin itu penting, mentaati peraturan itu penting. Nah, kalau dia sudah meyakini itu dan itu juga sudah menjadi kesepakatan kelas, maka otomatis akan tumbuh kesadaran diri anak. Oh iya, ternyata kesepakatan kita di kelas itu adalah disiplin, maka contoh disiplin adalah berangkat tidak terlambat. Coba bisa menerapkan segitiga institusi, nanti untuk penerapannya juga terus dilakukan evaluasi dan monitoring seperti itu. Baik, seperti itu Bu Santi. Jadi dari posisi kontrol sebagai teman diubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Tidak lupa selalu melakukan monitoring seperti itu. Kira-kira sudah cukup Bu Santi? Sudah cukup. Baik, dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik, saya akhiri acara diseminasi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berdampak baik kepada lembaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.